Samsul Bahri adalah sepasang kekasih yang merajut kisah kasih di bangku SMA. Ketika sudah lulus, Samsul memutuskan untuk merantau ke Jakarta agar mempunyai masa depan yang lebih baik karena ingin menikah dengan Siti. Siti sangatlah sedih, namun ia merelakan kepergian kekasihnya itu. Malangnya nasib Siti sudah ditinggal Samsul, usaha ayahnya pun bangkrut, sehingga ayahnya harus berhutang kepada Datuk Maringgi, seorang penyihir kejam yang mempunyai seorang ajudan. Baginda Sulaiman atau ayah Siti sudah tidak tahu lagi harus mencari uang kemana untuk membayar hutang. Ia sudah mencari kesana kemari, tapi hasilnya nihil. Datuk Maringgi pun datang dan menagih hutang kepada Baginda Sulaiman. Namun, pada saat itu, Datuk Maringgi melihat Siti Nurbaya dan terpesona oleh kecantikannya. Datuk Maringgi pun memberi syarat agar Sulaiman bisa membayar hutang-hutangnya, yaitu dengan mempersunting Siti Nurbaya. Di hari yang cerah ini adalah saat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama dengan pujaan hati. Dikelilingi hamparan sawah yang luas, angin sepoi-sepoi, alangkah sempurnanya. Itulah yang dilakukan oleh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, seolah dunia milik mereka berdua. Dua sejoli yang merajut kisah kasih dari awal bangku SMA hingga kini mereka sudah mau lulus. Ternyata setelah menamatkan bangku SMA ini, Samsul Bahri ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi untuk merubah nasibnya agar lebih cerah di ibu kota, sehingga ia harus meninggalkan Siti Nurbaya. Namun sayangnya Siti belum mengetahuinya. Maka Samsul Bahri berniat untuk memberitahu tentang hal itu kepada kekasihnya. Lalu, apa ya reaksi Siti dengan keputusan Samsul Bahri? Penasaran? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Ikuti kisahnya berikut ini. Check it out! Uda, Siti rindu sekali sama Uda. Aku baik, Siti. Aku juga sangat merindukanmu. Lihatlah awal itu, Uda. Indahnya mereka. Aku bersyukur karena bisa menatap langit secerah ini bersamamu. Betul, Siti. Aku harap aku bisa tinggal lebih lama untuk menatap langit setiap hari seperti ini denganmu. Apalah maksud Uda? Emangnya Uda mau pergi? Begini Sitiku yang Uda cintai, aku akan merantau ke Jakarta untuk berkuliah di sana. Selama itu tunggu aku ya. Aku pasti akan kembali dalam satu purnama. Jadi Uda akan pergi meninggalkan aku. Uda tega. Aku gak mau ditinggal sendiri, Uda. Jangan pergi. Enggak bisa, Siti. Ini demi kebaikan masa depan kita juga. Kalau kita menikah nanti, aku ingin kehidupan kita baik dan layak. Aku tak sanggup hidup tanpa Uda. Aku berjanji kita akan bertemu lagi, Siti. Aku hanya mencintaimu seorang. Memangnya Uda kapan berangkat? Besok aku sudah harus pergi. Meski ini terasa sulit, tapi baiklah, aku rela jika itu memang untuk kebaikan Uda. Siti janji akan selalu setia menunggu Uda. Sampai bulan terbelah dua pun, Siti akan terus setia menunggu Uda. Besok, Siti akan mengantarkanmu. Terima kasih, Siti. Uda janji akan selalu setia dan Uda janji akan kembali secepatnya.
Samsul Bahri pun pergi menggunakan kapal laut dan Siti hanya bisa memandangi kekasihnya yang semakin jauh hingga tak kelihatan sama sekali. Ia sangat bersedih dan akhirnya Siti pun pulang ke rumahnya dengan lesu. Tahun berlalu, musim pun berganti dari musim duren hingga musim rambutan. Tapi Siti masih setia menunggu Samsul Bahri dan selalu mengingatnya dalam ingatan. Namun, malangnya nasib Siti karena usaha Baginda Sulaiman atau ayah Siti bangkrut. Ketika ayahnya tak sanggup membayar semua itu, akhirnya ayahnya pun meminjam uang kepada seorang yang ternilai kaya, berbadan besar, beristri banyak yang bernama Datuk Maringgi. Suatu hari, Datuk Maringgi bersama ajudannya ingin menagih hutang kepada Baginda Sulaiman. Apa ya yang akan dilakukan Datuk Maringgi pada keluarga Baginda Sulaiman? Sulaiman, keluar kau, cepatlah bayar hutangmu atau akan kau berakhir kau ini. Maaf Datuk, masuklah dulu, akan kubuatkan minuman. Mana uangnya? Dah 3 bulan enggak, bayar sekarang. Tolong berilah ambo waktu seminggu lagi. Sekarang uangnya belum cukup. Bang, enak saja kau Sul, cepat bayar atau rumah ini ambo sita. Ketika itu, Siti datang membawakan minuman dan Datuk pun melirik-lirik pada Siti Nurbaya. Dasar Datuk bandel ya. Kau ingin hutang-hutangmu ku bebaskan? Ada satu syaratnya, ini mudah, tak perlu kau bayar dengan uang. Tentu aku mau, tapi apa syaratnya? Bagaimana kalau ambo lakukan saja anak gadis kau ini? Hutangmu bisa langsung lunas jika kau Sul memberikan anakmu kepadaku. Apa? Pikirkanlah dulu. Ambo tunggu keputusannya besok. Kalau kau tak mau juga, siap-siap angkat kaki dari rumah ini. Baiklah Datuk. Ambo pulang dulu. Ingat, pikirkan baik-baik tawaran ambo ini. Akhirnya, Datuk Maringgi pun pergi meninggalkan rumah Baginda Sulaiman dengan perasaan berbunga-bunga, seperti anak muda saja yang sedang jatuh cinta. Hari pun berganti malam, tak seperti biasanya. Malam ini begitu indah. Hamburan bintang-bintang di langit luas menemani malam Siti yang sedang termenung mengingat akan Samsul Bahri dan jauh di mata. Sudah bertahun-tahun Samsul tak pulang dan tak pulang beri kabar. Malam ini begitu kelabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti, dari mana saja? Siti, mengapa wajahmu tampak murung? Wahai pujaan hatiku Samsul Bahri, di manakah Wahai pujaan hatiku Samsul Bahri, di manakah engkau? Mengapa tak ada kabar darimu? Mengapa tak jua kau pulang untuk meminangku? Namun, tiba-tiba Siti mendengar percakapan orang tuanya, sehingga membuat Siti terkejut bukan kepala. Kira-kira apa ya yang dibicarakan Baginda Sulaiman dan istrinya? Wahai suamiku, mengapa kau melamun? Apa yang kau pikirkan, wahai suamiku? Berceritalah padaku. Begini istriku,
Kamu tahu kan, hutang keluarga kita itu sudah menumpuk bagaikan gunung pada Datuk Maringgi. Aku tak sanggup membayarnya. Ya, aku tahu suamiku. Lalu, apa yang dapat ku bantu untuk meringankan hutang-hutangmu itu? Sebenarnya Datuk Maringgi mau saja membebaskan hutang-hutang kita padanya, tapi dengan satu syarat. Lalu, apa syaratnya wahai suamiku? Syaratnya yaitu Siti Nurbaya harus mau dipersunting oleh Datuk Maringgi untuk menjadi istrinya untuk yang kesekian kalinya. Lalu, kau tunggu apa lagi suamiku? Mengapa kau tak mengiyakan permintaan Datuk tersebut? Tak perlu kita mencari uang sana-sini untuk bayar utang pada Datuk. Apakah Siti mau menikah dengan Datuk? Pasti dia mau. Datuk itu orang kaya dan makmur di jagat raya ini. Siti bakal jadi orang kaya jika menikah dengan Datuk. Dia pasti bahagia. Baiklah, jika memang Gundo setuju, kita harus bicarakan ini segera dengan Siti. Di balik pintu kamarnya, Siti mendengar pembicaraan kedua orang tuanya tersebut dan membuat Siti sedih tidak terbendung. Ia tak tahan lagi dan akhirnya menghampiri orang tuanya. Apa yang Gundo dan ayah bicarakan tadi? Aku akan dinikahkan dengan Datuk? Tidak mau. Aku tidak sudi. Aku hanya mencintai Samsul seorang dan ia pasti akan segera melamarku. Siti, kamu harus mau. Ini kan demi kebahagiaan keluarga kita juga. Kamu mau melihat ayahmu bangkrut? Lupakanlah Samsul Bahri, dia sudah meninggalkanmu, Siti. Tidak mungkin. Udah Samsul sangat mencintaiku. Tolonglah menurut Siti, ringankanlah beban orang tuamu ini. Sekali ini saja, tolong menurut. Tidak mau. Dengan kecewa, dia menangisi kepergian Siti. Dia menangisi kuburan Siti. Siti, maafkan Uda. Dulu, pada awalnya semua terasa begitu sempurna. Saat hati seolah menemukan belahan jiwanya, terlena oleh cinta yang tak akan berhenti. Seolah cerita indah itu tak akan pernah berujung. Di mana belas kasih itu? Bersamamu seperti mimpi semu, hanya bisa merasakan abadinya duka. Dalam hati tersimpan banyak doa. Kau bilang kita pasti bisa saling mencintai, bersama sampai tua, bersatu hingga mati. Satu keinginan, cinta kita jangan sampai berubah. Hati kita tetap menyatu, menciptakan bahagia bersama, tak semudah yang kita duga. Bagaimana harus aku hentikan air mata ini? Impian kita hanya sebatas mimpi. Biarlah langit yang memutuskan akhir dari cerita cinta kita. Begitulah kisah Siti Nurbaya. Kisah ini memiliki tema besar yang mengedepankan otonomi